Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita melanjutkan kajian Mujmal Usul Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Masih di poin yang pertama dari bab yang ketiga, di mana kita sudah membahas tentang tauhid rububiyah dan kaidah-kaidahnya sebagian, kemudian juga tauhid uluhiyah dan juga sebagian kaidah-kaidahnya. Adapun sekarang kita akan membahas yaitu tauhid asma was sifat. Yang hakikatnya adalah mengimani bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sangat agung dan sempurna. Namun di sana ada kaidah-kaidah yang harus kita pahami berhubungan dengan tauhidul asma'i was sifat ini. Apa itu? Yang pertama, itu kaidah di dalam menetapkan nama dan sifat Allah. Yajibu isbatu ma asbatahu Allah fi kitabih wa ma asbatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunnatih min asma'illahi wa sifatih min ghairi tamtsirin wala takyifin wa min ghairi ta'thirin ya wala takyifin. Wajib menetapkan semua yang ditetapkan oleh Al-Quran, oleh Allah dalam Al-Quran, dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya, dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi dalam menetapkan nama dan sifat Allah itu harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan ditetapkan oleh akal. Karena akal, akhi, tidak akan mampu untuk menjangkau tentang Allah. Allah Maha Gaib. Sedangkan untuk memikirkan sesuatu yang gaib, itu membutuhkan wahyu, akhi. Coba saja ya, kalau kita memikirkan surga dan neraka, kita tidak bisa. Kenapa? Gaib. Siapa di antara antum yang bisa memikirkan tentang malaikat? Bagaimana bentuk sayapnya? Bagaimana bentuk tubuhnya? Ada? Kalau itu malaikat yang itu merupakan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita akan menetapkan nama dan sifat Allah dengan akal? Tidak mungkin. Berarti di dalam menetapkan nama dan sifat Allah harus menunggu dalil. Harus ada dalilnya. Maka semua yang Allah tetapkan untuk dirinya dan yang ditetapkan oleh Rasulnya wajib kita tetapkan. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Jadi ini ya, kaidah dalam menetapkan nama dan sifat. Oleh karena itulah akhal Islam, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Orang-orang yang menetapkan Allah dengan akal-akalnya tanpa ada dalil, ya,
dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka ia telah mengada-ngada atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Sedangkan berkata atas Allah dengan tanpa ilmu, hukumnya haram. Allah Ta'ala berfirman ketika menyebutkan tentang apa saja yang Allah haramkan. Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku fahisyah, yang tampak maupun yang tersembunyi, dan dosa, dan berbuat zalim di muka bumi dengan tanpa hak, dan kamu mempersekutukan Allah dengan apa yang Allah tidak pernah turunkan ilmunya padanya, dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Ini kaidah ya yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua itu qaidatut tanzih. Kaidah dalam meniadakan nama dan sifat Allah. Apa itu? Yaitu yajibu nafyu ma nafahu Allah an nafsihi fi kitabih wa ma nafahu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi sunnatih min sifatin naqs walakin min ghairi tahrifin wala ta'til. Wajib meniadakan semua sifat, ya, semua perkara yang ditiadakan oleh Allah dari dirinya dalam Al-Quran dan ditiadakan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya, berupa sifat-sifat yang kurang, Contohnya ya akhwat Islam, ya, Allah meniadakan dalam Al-Quran adanya tandingan bagi Allah. Allah berfirman, walam yakullahu kufuwan ahad. Maka tidak ada yang sekufu dengan Allah siapapun, yang sebanding dengan Allah. Maka wajib kita tiadakan bahwa tidak ada yang sebanding dan sekufu dengan Allah. Sebelumnya Allah mengatakan lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Berarti Allah di sini meniadakan. Maka wajib kita tiadakan itu semua. Dalam ayat kursi Allah juga berfirman, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ditimpa sinah. Sinah itu ngantuk. Wala naum, tidak pula tidur. Wajib kita imani Bapak sekalian bahwa Allah tidak ngantuk, tidak apa? Tidur. Iya. Maka ini kaidah yang harus kita pahami. Semua yang ditetapkan oleh Allah wajib kita tetapkan. Semua yang ditiadakan oleh Allah wajib kita tiadakan. Adapun yang tidak ditetapkan dan tidak ditiadakan, bagaimana sikap kita, Pak? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, sikap kita adalah diam. Sikap kita adalah apa? Diam. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menetapkan, tapi juga tidak ada dalil yang apa? Meniadakan. Iya. Kemudian kaidah selanjutnya ya akhal Islam. Dalam menetapkan sifat Allah, wajib menjauhi 4 perkara atau 5. Apa itu? Yang pertama, tamtsil. Apa itu tamtsil? Itu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Menyerupakan Allah dengan apa? Makhluknya. Contohnya menyerupakan apa, Pak? Contoh misalnya,
Allah berfirman, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Justru dua tangan Allah terbuka. Kemudian ada orang berkata, tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Haram. Iya. Maka semua sifat-sifat Allah tidak mungkin sama dengan makhluknya. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun juga. Maka tetapkan sifat bagi Allah tanpa menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Ini yang harus dijauhi yang pertama ini. Apa tadi namanya? Tamtsil. Tamtsil itu artinya menyerupakan sifat Allah dengan sifat apa? Makhluk. Yang kedua yang harus dijauhi apa? Ta'til. Apa itu ta'til? Yaitu menolak sifat-sifat Allah dengan klaim tidak sesuai dengan akal atau tidak masuk di akal. Menolak sifat-sifat Allah dengan klaim tidak masuk di akal. Contoh misalnya, banyak sekali Pak, orang yang menolak sifat Allah bahwa Allah beristiwa di atas arasy. Dengan klaim katanya nggak masuk di akal. Alasannya apa? Kalau Allah beristiwa di atas arasy berarti Allah butuh tempat. Kalau Allah berada di atas arasy berarti Allah berbentuk jisim, jasad. Dan ini kata mereka tidak boleh bagi Allah. Maka kita katakan, ya akhi, Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah berfirman, laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan apapun dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Pertama, Allah meniadakan bahwa Allah tidak serupa dengan apapun. Yang kedua, Allah menetapkan bahwa Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya apa? Melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Demikian pula semua sifat yang lain. Istiwanya Allah di atas arasy pun ya tidak serupa dengan istiwanya apa? Makhluk. Jika orang mu'attil mengatakan ini mustahil, gak mungkin. Sebab kalau Allah beristiwa di atas arasy, konsekuensinya Allah butuh tempat. Kita katakan kepada dia, mampukah Allah beristiwa di atas arasy tanpa butuh tempat? Jika dia katakan tidak mampu, berarti dia mengatakan Allah lemah. Jika dia mengatakan mampu, ya sudah, imani cukup. Tidak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Imani saja. Ikhwatal Islam. Kenapa mereka meniadakan sifat, menolak sifat Allah? Orang yang menolak sifat Allah biasanya Pak, akibat menyerupakan Allah dengan makhluk dulu. Makanya ya Ibnu Taimiyah memberikan kaidah begini, kullu mu'attilin mumatsila wa laisa kullu mumatsil mu'attila. Setiap orang yang menolak sifat Allah pasti dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi tidak setiap orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk dia menolak sifat Allah. Maksudnya begini Pak, kenapa ada orang yang menolak sifat Allah? Misalnya, gak mungkin Allah punya tangan. Biasanya dia tolak itu karena dia serupakan Allah dengan apa? Makhluk. Coba tanya, kenapa kamu tolak sifat tangan bagi Allah? Kalau Allah punya tangan berarti Allah terdiri dari anggota tubuh dong yang saling membutuhkan.
Dari mana dia berbicara seperti itu? Karena dia menyamakan Allah dengan apa? Makhluk. Makhluk itu kalau punya tangan membutuhkan tempat untuk nempel kan gitu. Sehingga yastalzimut tarkib, sehingga terjadi tersusun. Ya, kata mereka nggak mungkin. Nah lihat, mereka samakan dulu dengan Allah. Setelah mereka samakan Allah dengan makhluknya, mereka tiadakan. Padahal kalau kita katakan Allah tidak serupa dengan makhluknya, cukup imani Allah punya dua tangan tanpa ada konsekuensi tarkib tadi. Mudah, Pak. Tapi yang bikin susah apa, Pak? Ini, Pak. Otak-otakan, Pak. Mendingan makan otak-otak, Pak, daripada otak-otakan. Iya. Makanya lihat akal Islam, kaum Mu'tazilah, kaum Jahmiyah, kaum Asy'ariyah, Maturidiyah yang menolak sifat-sifat Allah, itu rata-rata apa? Akibat daripada memikirkan Allah dengan menyamakan Allah dengan apa? Makhluk. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Yang ketiga yang harus dihindari dalam menetapkan sifat Allah. Apa itu? Tahrif. Apa itu tahrif? Yaitu mengubah-ubah makna kepada makna lain. Mengubah makna yang terkandung dalam sifat-sifat Allah kepada makna yang lain. Kenapa mereka mengubah-ubah, Pak? Akibat mereka menolak sifat Allah. Akibat mereka menolak apa? Sifat Allah. Kenapa mereka menolak? Akibat mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Akhirnya berentet tuh, Pak. Pertama, menyerupakan. Yang kedua, menolak. Kalau sudah menolak, mau tidak mau apa? Mengubah. Contoh misalnya, orang yang menolak Allah beristiwa di atas arash. Ketika kita bawakan firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Apa kata mereka? Karena mereka masalahnya sudah menolak sifat istiwa di atas arash. Akhirnya mereka mengubah makna ayat tadi. Mereka mengatakan apa? Istawa artinya istaula, menguasai. Maka dijawab oleh Ahlussunnah, dalam bahasa Arab istawa saja memang betul banyak maknanya. Tapi kalau sudah istawa setelahnya ala, maknanya hanya satu. Itu ala wartafa. Tinggi. Di atas arasy-nya. Tidak ada makna yang lain, tidak ada. Nah, kenapa tadi sudah kita sebutkan, kenapa mereka mengubah makna ayat? Karena akibat mereka menolak. Mereka orang yang menolak sifat tangan bagi Allah. Ketika kita bacakan ayat bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Justru dua tangan Allah itu terbuka. Apa kata mereka? Yang dimaksud dengan yad di situ adalah nikmat. Maka Ahlussunnah menjawab, tapi ini bentuknya musanna, Mas, dua. Bal yadahu. Kalau kamu terjemahkan yad itu dengan nikmat, berarti justru dua nikmat Allah terbuka. Kif? Masa nikmat Allah cuma dua? Kata mereka, maknanya kekuasaan. Berarti dua kekuasaan Allah terbuka. Kif? Masa kekuasaan Allah dua? Maka redaksinya, karena itu bentuknya musanna, tidak ada makna lain kecuali satu. Bahwa dia adalah maknanya tangan. Tapi itulah, Pak, mereka menolak sifat tangan. Gak mungkin, gak masuk di akal. Masa Allah punya dua tangan? Ya.
dengan berbagai macam alasan yang mereka bikin-bikin, buat-buat. Ya. Nah ini akhwal Islam. Yang keempat, yang harus dijauhi, apa itu? Yaitu takyif. Takyif. Apa itu takyif? Takyif artinya mempertanyakan tentang hakikat sifat Allah. Mempertanyakan tentang hakikat sifat Allah. Ini tidak boleh. Imam Malik pernah ditanya, ya, kaifa stawa? Bagaimana tata cara istiwanya Allah di atas arsy? Lihat, Imam Malik ditanya, bagaimana cara Allah beristiwa di atas arsy? Maka Imam Malik berkata, al-istiwa'u ma'lum. Makna istiwa sudah diketahui secara bahasa Arab. Wal kaifu majhul. Adapun tata caranya tidak tahu. Bagaimana kita tidak tahu. Wal imanu bihi wajib. Mengimaninya wajib. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan mempertanyakan tata caranya termasuk bid'ah. Ya. Maka kita tidak boleh bertanya. Misalnya antum dengar ayat bal yadahu mabsuutatan, justru dua tangan Allah terbuka. Lalu antum nanya, tangan Allah bentuknya kayak gimana ya? Iya. Kita katakan ya akhi, tidak boleh. Loh, emang kenapa? Karena Allah berfirman la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Dan juga Allah tidak pernah memberitahu hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Inna Allah yatfis sama'a biyadihil yumna. Sesungguhnya Allah nanti pada hari kiamat akan melipat langit dengan tangannya yang kanan. Dan menggenggam bumi dengan tangan yang lainnya. Lalu Allah menggerakkannya sambil berfirman, Anal malik, aina mulukul ard. Rasulullah pun menggenggamkan tangannya. Ya, saking kerasnya sampai mimbar itu, kata para sahabat, guncang sampai mereka khawatir Rasulullah jatuh. Lihat, di situ Rasulullah SAW menetapkan Allah punya dua tangan, tidak Pak? Tidak ada satupun sahabat bertanya, ya Rasulullah, tangannya Allah kayak gimana sih? Bentuknya seperti apa? Gak bisa dan gak boleh ditanya, gak mungkin. Cukup imani saja Pak. Ya. Nah ini akhwal Islam, saudaraku seiman. Ketika kita mendengar hadis Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Ini banyak nih pertanyaan secara akal. Kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Loh, sepertiga malam kan ada terus. Kalau di sini selesai sepertiga, terus ada. Berarti Allah kapan naiknya? Nah, kita katakan ya akhi, tidak boleh ditanya. Loh, emang kenapa? Karena Allah berfirman la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Dan juga Allah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Ada lagi yang bertanya, kalau Allah turun ke langit dunia, arasnya kosong dong. Kita katakan tidak. Karena Allah maha besar. Allah turun ke langit dunia tanpa arasnya kosong. Bagi Allah itu mudah. Cukup kamu imani saja. Ini terkadang Pak ya, akal kita ini mengajak kepada kekufuran.
untuk memikirkan sesuatu yang di luar kemampuan apa? Akal. Padahal sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, memikirkan malaikat aja nggak bisa. Bisa nggak untuk memikirkan malaikat Jibril yang memiliki 600 sayap? Jarak sayap dengan sayap satunya itu sejauh langit dan bumi. Sejauh tahun timur dan barat. Bisa antum pikirkan bentuk sayapnya kayak gimana? Apakah kayak sayap burung atau sayap apa? Papatong teh. Capung. Ya. Enggak tahu, hanya Allah yang Maha tahu. Kalau itu malaikat makhluk itu saja nggak bisa kita pikirin. Gimana memikirkan Allah Rabbul Alamin? Sulit ya akhul Islam. Kemudian yang kelima yang tidak boleh dilakukan apa-apa, yaitu tafwid. Apa itu tafwid? Menyerahkan ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat kepada Allah dengan mengatakan bahwa tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah. Jadi ketika dibawakan Allah, firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kata mereka apa? Kita tidak tahu maknanya apa. Dan mereka mengira apa? Bahwa inilah madhab salaf. Ini salah besar, Pak. Karena tafwid itu ada dua macam. Tafwid makna dan tafwid kaifiyah, tata cara. Tafwid makna artinya meyakini bahwa maknanya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Tafwid kaifiyah artinya meyakini bahwa tidak ada yang mengetahui caranya kecuali Allah. Bedakan antara dua itu. Kalau yang pertama, meyakini tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah. Maka ini bukan madhab salaf. Bukan keyakinan salaf. Keyakinan salaf bahwa setiap ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat sudah diketahui maknanya secara bahasa Arab. Makanya Imam Malik berkata apa? Al-istiwa'u ma'lum. Makna istiwa itu sudah diketahui. Wal kaifu majhul. Yang tidak diketahui itu apa? Tata caranya. Makanya kalau ditanya tata caranya, kita katakan Allahu a'lam. Hanya Allah yang Maha tahu. Kalau ditanya tentang maknanya, na'am, maknanya Allah beristiwa di atas arash. Sudah diketahui secara bahasa Arab. Nah, madhab mufawwidah ini Pak, akibat daripada tadi Pak, mereka pun sebetulnya tidak beriman kepada sifat-sifat Allah. Tapi mereka tidak melakukan tahrif. Tahu nggak tahrif? Tahrif apa tadi tahrif? Mengubah-ubah makna. Tidak melakukan tahrif. Tapi mereka mengatakan apa? Meniadakan makna. Artinya kita tidak ketahui maknanya. Dan madhab keyakinan mufawwidah ini lebih buruk, Pak. Lebih buruk daripada keyakinan apa? Mu'attilah. Iya. Saudaraku seiman. Kenapa lebih buruk? Karena mereka sama saja menuduh Allah dan Rasulnya tidak fasih. Dan tidak mampu menjelaskan kepada umat ini dengan sefasih-fasihnya. Karena konsekuensi fasih itu apa, Pak? Konsekuensi fasih itu artinya mudah dipahami. Rasulullah SAW berbicara kepada para sahabat dengan apa yang mereka pahaminya tidak. Kemudian tiba-tiba ketika Rasulullah menyampaikan tentang sifat Allah, kata mereka apa? Para sahabat tidak paham maknanya. Mungkinkah Rasulullah menyampaikan sesuatu yang tidak dipahami?
Dan Allah pun tidak menyampaikan sesuatu yang tidak dipahami. Gak mungkin, Pak. Karena Al-Quran itu tibyanan likulli syai', penjelas segala sesuatu. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kaidah selanjutnya. Yaitu kaidah bahwa Al-Quran lebih banyak menetapkan daripada meniadakan. Al-Quran lebih banyak menetapkan sifat daripada meniadakan. Coba antum baca Al-Quran, Pak. Antum akan lebih dapat mendapatkan dalam Al-Quran, Allah lebih banyak menetapkan sifat daripada apa? Meniadakan. Kalau meniadakan paling dalam ayat-ayat yang terhitung saja. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Lam yalid, walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Juga la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya. Dan ayat, hanya beberapa ayat saja. Tapi kalau menetapkan sifat banyak sekali ayatnya, Pak. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Dalam surat An-Nisa, di akhir setiap ayat Allah menyebutkan nama yang pasti setiap nama mengandung sifat, Pak. Wa kana Allahu sami'an alima. Wa kana Allahu azizan ya hakima. Dan yang lainnya, itu semua pasti mengandung sifat. Kenapa menetapkan lebih banyak daripada meniadakan, Pak? Karena meniadakan itu hakikatnya bukanlah pujian. Karena meniadakan itu hakikatnya bukanlah apa? Pujian. Ya. Berbeda dengan menetapkan. Coba kalau antum dibilang sama teman antum, kamu itu orangnya gak jelek. Apakah gak jelek artinya ganteng? Hah? Belum tentu juga. Yang namanya meniadakan belum tentu apa? Memuji. Kamu tuh orangnya gak males loh, Mas. Itu pujian bukan? Bukan. Itu hanya sebatas meniadakan bahwa kamu tidak malas, tapi belum tentu rajin juga. Beda dengan kita katakan kamu tuh orangnya ganteng, rajin, pinter. Jelas itu pujian. Kamu tuh orangnya gak bodoh loh, Mas. Pujian bukan, Pak? Bukan pujian. Gak bodoh itu belum tentu apa? Pinter. Makanya kenapa Allah lebih banyak menetapkan daripada meniadakan? Karena meniadakan itu hakikatnya bukan pujian. Ya. Kaidah selanjutnya, Pak, bahwa peniadaan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran karena mengandung penetapan dan pujian. Peniadaan yang Allah tetapkan dalam sebutkan dalam Al-Quran karena mengandung apa? Ya, pujian. Contoh misalnya, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ini peniadaan, tapi mengandung makna apa, Pak? Pujian. Pujian maksudnya apa? Artinya Allah tidak butuh anak. Allah tidak pernah melahirkan karena Allah tidak pernah butuh anak. Itu menunjukkan kepada makna apa, Pak? Qayyumiyahnya Allah. Ya. Dan goninya Allah. Di mana Allah kaya, tidak butuh siapapun. Walam yulad, dan Allah tidak dilahirkan. Menunjukkan apa, Pak? Bahwa tidak ada yang menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak punya ibu dan bapa.
Itu menunjukkan kepada apa, Pak? Ahadiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah Khalik, satu-satunya pencipta. Di mana Allah tidak mungkin diciptakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Di sini Allah kembali meniadakan. Tapi maknanya pujian. Dan tidak ada yang sebanding dengan Allah siapapun juga. Berarti maknanya apa? Bahwa Allah satu-satunya zat yang paling sempurna, yang paling segalanya. Tidak ada siapapun yang bisa menandingi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini akal Islam. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ditimpa tidur, tidak ditimpa ngantuk, tidak pula tidur. Menunjukkan kepada apa, Pak? Kepada kesempurnaan hidup Allah. Allah Maha hidup. Dan hidup Allah tidak ditimpa ngantuk, tidak pula tidur. Beda dengan hidupnya apa? Makhluk. Makhluk hidup, tapi dia ngantuk, dia tidur. Kenapa? Karena dia lemah, butuh istirahat. Sedangkan Allah tidak lemah dan tidak membutuhkan istirahat. Makanya Allah mengatakan wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dan tidak berat bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi. Tidak memberatkan sama sekali. Kecil bagi Allah. Untuk menunjukkan apa? Pujian. Akan kesempurnaan hidup Allah dan kesempurnaan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya akhi, ya, kalau antum dapatkan ada peniadaan dalam Al-Quran karena pasti mengandung apa? Pujian. Namun dalam Al-Quran sudah kita sebutkan tadi, menetapkan lebih banyak daripada apa? Meniadakan. Karena alasannya tadi sudah kita sebutkan. Karena meniadakan saja bukanlah apa? Pujian. Paham gak Mas? Paham insyaAllah? Ada yang belum paham? Cung. InsyaAllah paham semua ya. Kaidah selanjutnya akhul Islam saudaraku sekalian. Itu asma'ullahi wa sifatu tauqifiyah la majala lil aqli fiha. Nama dan sifat Allah itu bersifat tauqifiyah. Apa sih tauqifiyah itu Pak? Tadi sudah kita sebutkan Pak. Tauqifiyah itu artinya menunggu dalil. Tidak boleh menetapkan nama bagi Allah kecuali kalau ada dalilnya. Dan tidak boleh menetapkan sifat untuk Allah kecuali kalau ada dalilnya. Dan ini bukan urusan akal. Bukan urusan apa? Akal. Akal tidak berhak mengatur Allah. Ya Allah, engkau wajib punya sifat 20. Engkau mustahil punya sifat ini. Engkau boleh punya sifat segini. Nih hamba kurang ajar Mas. Kok ngatur-ngatur Allah? Kan kita suka tahu, dulu sering belajar itu Pak. Sifat wajib bagi Allah ada 20. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi. Sifat wajib bagi Allah. Yang ngewajibin siapa ya Mas? Ya. Ini yang ngewajibin siapa? Allah apa makhluk? Kok pada diam? Sifat wajib bagi Allah ada 20. Yang mewajibkan ini siapa? Kalau dikatakan Allah yang mewajibkan, mana dalilnya? Kalau dikatakan makhluk, kok makhluk yang ngewajibin Allah? Yang berhak mewajibkan itu Allah Pak. Ini wajib. Dalilnya mana? Ini kok makhluk yang mewajibkan sama Allah. Ya Allah, engkau wajib punya sifat 20. Ente siapa? Sampai berani mewajibkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala ya akhi.
Oh ini yang sesuai dengan akal. Akal Anda harusnya ikut wahyu. Akal Anda punya keterbatasan. Ya tidak? Oh ya, baik. Alhamdulillah, kita lanjutkan insyaAllah setelah Isya. Wabillahi taufiq. Nah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi akhi, penetapan atau mewajibkan hanya 20 sifat tidak ada dalil sama sekali. Yang wajib adalah menetapkan seluruh nama dan sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Semua yang Allah kabarkan wajib kita imani, wajib kita tetapkan. Adapun kemudian menetapkan hanya 20, itu yang wajib. Kita katakan mana dalilnya? Dari Al-Quran, dari hadis, tidak ada. Kalau hanya menetapkan 20 sifat, berarti berapa banyak sifat-sifat Allah yang kita tidak wajibkan. Boleh-boleh saja, artinya boleh diimani, boleh enggak. La haula wa la quwata illa billah. Berapa banyak sifat-sifat? Iya. Antum kalau bahas baca 20 sifat itu Pak, yang wajib itu. Tidak ada di situ sifat ridho. Tidak ada sifat apa? Ridho. Berarti kamu selama ini mengharapkan ridho apa bukan? Sementara tidak ada dalam 20 sifat wajib sifat ridho. Kamu takut nggak dari kemurkaan Allah? Oh, saya takut. Nggak ada sifat murka itu dalam 20 sifat. Bahkan mereka kaum Asy'ariyah termasuk yang menolak sifat murka. Mereka mengatakan Allah tidak mungkin apa? Murka. Kenapa katanya? Karena tidak sesuai dengan akal. Padahal ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi banyak sekali menunjukkan kepada sifat murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saudaraku sekalian. Baik, kaidah selanjutnya sebelum kita buka tanya jawabnya. Itu al-ishtirak fil asma' was sifat. La yastalzimu tamathula musammayat wal mausufat. Sama dalam nama dan sifat tidak mengharuskan sama secara hakikat. Sama dalam nama dan sifat tidak mengharuskan sama dalam hakikat. Maksudnya gimana Pak? Contoh, Allah mensifati dirinya mendengar tidak Pak? Baik. Manusia mendengar tidak? Apakah mendengarnya Allah dengan mendengarnya manusia sama hanya karena sama-sama kata mendengar? Tentu tidak. Jangan jauh-jauh Pak. Antar makhluk saja namanya sama tapi hakikatnya berbeda. Contoh, di dalam surga ada nggak buah-buahan Pak? Ada. Iya. Disebutkan dalam beberapa dalil surga itu ada apa? Ada anggur. Sekarang saya mau tanya, anggur di surga sama anggur di dunia sama nggak? Hah? Anggur di surga dengan anggur di dunia sama tidak? Tidak. Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah, wa utu bihi mutasyabiha, mereka diberikan sesuatu yang serupa. Kata Ibnu Abbas, serupa secara nama, tapi hakikatnya jauh berbeda. Namanya sama, anggur, sama-sama anggur, tapi bentuknya, rasanya jauh berbeda. Makanya akhi, sebatas sama nama tidak mengharuskan apa?
sama hakikat. Secara sesama makhluk. Manusia melihat, elang melihat. Sama enggak melihatnya elang dengan melihatnya manusia? Berbeda. Itu sesama makhluk, Pak. Bagaimana dengan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini akhul Islam. Jadi sebatas sama nama tidak mengharuskan persamaan apa? Hakikat. Maka ditetapkan sesuai dengan yang layak bagi setiap segala sesuatu. Ketika kita menetapkan nama Allah dan sifatnya, Allah Sami, mendengar, maka mendengarnya Allah sesuai dengan keagungannya. Mendengarnya makhluk sesuai dengan keadaannya. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kaidah selanjutnya, asma'ullahi ghairu mahsurah bi'adadin muayyan. Nama Allah itu tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Nama Allah tidak terbatas dalam jumlah tertentu. Mana dalilnya? Ya, dalilnya kata para ulama yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan melalui seluruh nama yang engkau namai dirimu dengannya, atau nama yang engkau turunkan dalam kitabmu, atau nama yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau nama yang engkau sembunyikan dalam ilmu gaib di sisimu. Berarti ada nama yang Allah sembunyikan, tidak Pak? Ada. Yang Allah tidak ajarkan, ada. Berapa jumlahnya? Hanya Allah yang maha tahu. Berarti itu menunjukkan nama Allah tidak terbilang apa? Jumlahnya. Lalu bagaimana dengan hadis inna lillahi tis'a wa tis'ina isman? Allah memiliki 99 nama. Para ulama mengatakan ini bukan pembatasan. Mana yang menunjukkan bahwa itu bukan pembatasan? Yaitu sabda Nabi setelahnya, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mengihsoknya maka masuk ke dalam surga. Berarti yang diperintahkan untuk mengihsoknya hanya 99. Tidak artinya Allah hanya memiliki 99. Sama dengan perkataan seseorang, saya punya 99 dirham. Siapa yang menemukannya saya kasih hadiah. Bukan berarti saya punya 99 dirham saja. Tapi itu yang disuruh untuk kita apa? Mencarinya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Iya. Ini. Dan ketahuilah akhi, bab sifat lebih luas daripada bab nama. Sifat-sifat Allah lebih luas daripada apa? Nama. Tidak setiap sifat Allah bisa dijadikan nama. Tapi setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Setiap nama Allah pasti mengandung apa? Sifat. Contoh misalnya nama Allah apa Pak? Al-Qawi, yang maha kuat. Berarti mengandung sifat apa? Kuat. Ar-Rahman, yang maha apa? Hah? Penyayang. Berarti mengandung sifat apa? Rahmah, kasih sayang. Al-Kabir, yang maha besar, pasti mengandung apa? Sifat besar. Setiap nama pasti mengandung sifat.
Tapi tidak setiap sifat bisa dijadikan nama. Karena para ulama mengatakan syarat dijadikan nama itu kalau sempurna dalam seluruh sisi-sisinya. Karena apa? Karena ada sifat-sifat yang Allah tetapkan hanya ditetapkan dari sisi yang sempurna saja. Adapun kalau dimutlakan menjadi tidak sempurna. Contoh misalnya, Allah berfirman, wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya. Sifat Allah murka. Tapi ditetapkan sesuai dengan kesempurnaan tempatnya apa itu? Itu bahwa Allah murka kepada orang-orang yang memaksiatinya. Adapun kalau dijadikan nama, Allah Maha Pemurka. Jadi jelek. Maka sifat seperti ini tidak bisa dijadikan apa? Nama. Wala'anahu dan Allah melaknat dia. Kita tetapkan laknat pada sisi yang sempurna. Adapun kemudian kita mutlakan dan jadikan nama Maha Pelaknat, tidak. Makanya tidak setiap sifat bisa jadikan apa? Nama. Tapi setiap nama pasti mengandung apa? Sifat Allah subhanahu wa ta'ala, akhul Islam, saudaraku seiman. Ya. Ini saya kira cukup dulu sampai sini. Kita buka tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Naam. Boleh tidak mengatakan ini sudah rencana Allah? Karena rencana kan sesuatu yang bisa berhasil dan bisa gagal. Sedangkan apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Akhi, kalau maksudnya rencana itu artinya berkeinginan. Paham tidak? Berkeinginan. Maka Allah punya sifat iradah. Punya sifat apa? Iradah, berkeinginan. Apakah setiap keinginan Allah itu pasti Allah laksanakan? Para ulama membedakan Pak antara janji dan ancaman. Paham tidak? Janji, Allah berjanji orang-orang yang beriman dan beramal saleh masuk surga. Adapun janji pasti Allah laksanakan. Adapun ancaman belum tentu Allah lakukan. Ancaman itu dengan api neraka. Ada orang yang diancam masuk neraka. Tapi ternyata Allah tidak masukkan ke neraka. Kenapa? Karena Allah ternyata memaafkan dia. Dan memasukkan dia ke dalam surga. Bedakan antara janji dan ancaman. Kalau janji pasti Allah tepati. Adapun ancaman, terkadang Allah tidak melakukannya. Sebagai kasih sayang Allah kepada si hamba tersebut. Pahami baik-baik. Nah, sekarang rencana, apa yang maksud dengan makna kata rencana? Kalau rencana maksudnya artinya kehendak dan keinginan. Allah berkeinginan, maka apa yang Allah inginkan terjadi pasti terjadi. Dan apa yang Allah inginkan tidak terjadi, tidak mungkin terjadi. Pahami itu baik-baik, Pak. Dan ada lagi yang disebutkan iradah kauniyah qadariyah dan iradah syar'iyah diniyah. Keinginan Allah yang bersifat apa? Ketentuan ya qadariyah
sesuatu yang pasti terjadi. Seperti Allah menginginkan adanya iblis, Allah menginginkan adanya maksiat. Namun keinginan seperti ini kata para ulama tidak berhubungan dengan cinta dan ridhonya Allah. Dan yang kedua, iradah diniyah syar'iyah. Itu Allah ingin ditaati. Tapi ternyata ada hambanya yang tidak taat. Iya, dan Allah tahu siapa yang taat dan siapa yang tidak taat. Paham tidak, Pak? Jadi beda antara iradah keinginan yang sifatnya apa? Kauniyah, qadariyah. Ini pasti terjadi. Dengan iradah apa? Diniyah, syar'iyah. Yaitu Allah ingin ditaati. Allah menurunkan perintahnya. Allah menurunkan apa? Larangannya. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang taat. Tapi ternyata di antara hamba ada yang tidak taat. Walaupun semua tidak lepas dari ketentuan Allah. Pahami itu baik-baik, akhi. Jadi apa makna kata rencana ini? Ya. Boleh enggak kita memutlakan kata rencana bagi Allah? Allahu a'lam, lebih baik jangan. Karena ini tidak ada dalilnya. Iya. Yang kedua, dari mana Anda tahu itu rencana Allah? Yang lebih baik kita katakan itu sudah takdir Allah. Iya. Hal apa saja yang harus dihindari ketika memberi nama anak menggunakan asma atau sifat Allah Ta'ala? Ketahuilah, akhi, apabila kita hendak menamai anak kita yang berhubungan dengan nama Allah, yang lebih baik adalah kita tambahkan Abdun, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz, Abdul Rauf, dan yang lainnya. Walaupun nama-nama Allah itu, Pak, ada yang hanya untuk Allah. Dan Allah tidak pernah menyifati makhluk itu dengan nama tersebut. Seperti Allah, Rabb, Rahman, Al-Khaliq, Al-Bari, Ar-Razaq. Ini semua tidak pernah Allah memberikannya nama itu kepada makhluk. Tidak. Tapi ada nama Allah yang Allah sifati makhluk dengan nama tersebut. Seperti Rahim. Rasulullah SAW disifati oleh Allah dengan Rahim. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Lihat, Rasulullah mensifati Allah mensifati Rasulullah apa? Rauf dan Rahim. Sedangkan Allah punya nama juga, namanya Rauf dan Rahim. Tapi tentunya, akhi, beda hakikatnya. Sesuai dengan yang layak bagi masing-masing. Nah, untuk nama-nama yang tidak pernah dan tidak boleh dinamakan kepada makhluk tidak boleh. Kecuali dengan kata abad. Abdul Khaliq. Tidak boleh namamu siapa? Nama saya Rahman, tak boleh. Nama kamu Abdurrahman. Loh, kenapa? Karena Rahman itu hanya untuk Allah. Kalau Rahim boleh kalau tanpa alif lam. Adapun dengan alif lam, Ar-Rahim hanya untuk Allah. Apa bedanya? Karena alif lam pakai Ar-Rahim mempunyai makna apa? Yang sempurna. Sedangkan itu hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tanpa pakai alif lam, Rahim doang bisa. Kenapa? Karena Allah pun menyifati Rasulullah SAW dengan apa? Rahim. Ya.
Ada seorang kiai mengatakan bahwa iblis diciptakan oleh Allah itu dari energi. Akhi, kok dari energi? Energi apa ini, Pak? Orang dalam Al-Quran Allah tegas mengatakan khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api. Pengakuan iblis. Dan engkau ciptakan dia dari apa? Tin, tanah liat. Ya. Boleh enggak itu kata api diubah jadi energi? Enggak boleh. Ya. Wajib kita imani yang namanya nar dalam bahasa Arab itu artinya apa? Api. Boleh ditakwil kepada makna energi? Tidak bisa. Api ya api. Ya. Ini kalau orang dikit-dikit mentakwil susah, Pak. Oh, maksudnya api itu energi. Tanpa ada dalil sama sekali. Kita katakan akhi, pahami firman Allah dan Rasulnya sesuai dengan yang dipahami oleh orang-orang Arab. Titik. Jangan ditakwil kemana-mana. Ini kalau kita dikit-dikit mentakwil, akhirnya apa? Semua ditakwil sesuai dengan keinginan hawa nafsu manusia. Bahaya nih, Pak. Antum aja kalau ngomong sama teman antum dikit-dikit mentakwil ucapan antum kan nyebelin. Antum bilang ke anak, nak pergi kamu beli kambing ke pasar. Pulang-pulang bawa kerbau. Kok bawa kerbau? Oh, maksudnya kambing binatang ternak, Pak. Jadi saya memahami itu majaz. Lah, kan nyebelin, Pak. Karena kalau seperti itu namanya tidak fasih, Mas. Tidak mampu kita menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Orang yang dikit-dikit mentakwil firman Allah tanpa ada dalil, sama saja mengatakan Al-Quran ini lahiriahnya kufur. Sehingga harus ditakwil. Bayangkan. Bagaimana sikap Anda terhadap ajaran bahwa sifat Allah yang wajib hanya 20? Ini sudah kita katakan ini tidak ada dalilnya. Kewajiban kita imani bahwa nama Allah dan sifat Allah sangat banyak. Hanya Allah yang maha tahu. Dan imani semua yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Selesai. Karena yang paling tahu tentang sifat Allah siapa? Kita atau Allah? Allah. Allah yang paling tahu. Cukup imani saja apa yang Allah kabarkan. Selesai. Adapun kemudian kita mereka-reka mentakwil-takwil. Oh, maksudnya firman Allah itu begini. Tanpa dalil. Sebatas akal semata. Wallahi ya akhi, ini membuka pintu kesesatan yang sangat besar. Dulu Ustadz pernah menerangkan bahwa sifat 20 itu batil. Akhi, batilnya dari sisi pembatasannya. Paham tidak? Membatasi sifat Allah hanya 20. Kenapa? Karena sifat Allah sangat banyak. Adapun membatasi hanya 20 ini yang batil, Mas. Lalu bagaimana dengan sifat wajib bagi Rasul? Sidik, amanah, tablik, fatonah, ya, atau cerdas. Kita katakan memang. Kalau sidik ada dalilnya? Ada. Amanah? Ada. Rasulullah SAW tidak boleh khianat. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyifati Rasulullah SAW sebagai muballigh,
Dan mubalik yang disampaikan tidak boleh menyembunyikan. Ya. Demikian pula fatonah, cerdas. Rasulullah bukan orang yang IQ jongkok, Mas. Para rasul semua cerdas, Mas. Betul. Sifat-sifat ini benar. Itu ada pada semua nabi dan rasul, bukan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kebalikan siddiq artinya apa? Kebalikan siddiq itu kadzab, tukang dusta. Mungkinkah Rasul tukang dusta? Kebalikan amanah apa, Pak? Khianat. Mungkinkah Rasul itu berkhianat? Sedangkan khianat dosa besar tidak, Pak? Dusta dosa besar tidak, Pak? Kebalikan tablik apa? Menyembunyikan. Mungkinkah Rasulullah menyembunyikan? Tidak mungkin Rasulullah menyembunyikan. Ya. Fatona, cerdas juga sudah kita sebutkan tadi, akhwal Islam, saudaraku seiman. Jadi ini sifat-sifat seperti ini bisa dikatakan apa? Mana dalilnya? Dalilnya dari istiqra. Dan sebetulnya satu persatu dari sifat ini ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada dalam kitab perkataan para ulama. Nah, ini ikhwatul Islam, saudaraku sekalian. Walaupun ya masih ada sifat-sifat yang lainnya dari sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bolehkah mengajarkan anak-anak kecil Asmaul Husna dengan menyanyikannya, Ustadz, agar mudah diingat? Ya, sebatas disenandungkan dengan tujuan untuk dihafal, mudah-mudahan nggak masalah. Iya, supaya mudah mengingatnya dan menghafalnya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari jodoh. Tetapi ternyata Allah belum mengizinkan saya untuk bertemu. Apakah orang khususnya akhwat yang belum menikah atau menemukan jodohnya di dunia bisa bertemu dengan jodohnya di surga? Di surga nggak ada jomblo, Mas. Semua orang yang masuk surga sudah disediakan pasangan. Kalau akhwat meninggal dalam keadaan jomblo, belum punya suami, Allah akan berikan suami yang sepadan buat dia nanti di surga. Hanya Allah yang Maha Tahu. Iya, yang jelas semua yang ada di surga pasti apa? Memiliki pasangan. Bagaimana menurut Islam tentang anak indigo? Karena anak indigo bisa melihat masa lalu bahkan masa yang akan datang. Dan dia bisa mengajak bicara batin seseorang. Meskipun seseorang itu sedang tidur. Pertama, akhi, tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali siapa? Allah. Allah tegas dalam Al-Quran mengatakan demikian. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah lah kunci-kunci ilmu gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia saja. Lalu bagaimana kalau ada anak yang sifatnya indigo seperti itu? Ya. Pertama, terkadang Allah memberikan pada sebagian orang kelebihan, Mbak. Allah berikan kepada sebagian orang kelebihan. Bukan menunjukkan bahwa dia seorang wali, bukan. Tapi untuk Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya saja kepada manusia. Yang kedua, yang seperti ini pun juga ya harus kita
pahamkan kepada si anak bahwa kewajiban kamu adalah menuntut ilmu agama. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau misalnya dia tiba-tiba punya firasat dan ternyata firasat itu bisa terjadi benar, ya, ini pun bisa dialami oleh setiap orang. Bahkan para ulama dahulu firasatnya kuat, Pak. Dia punya firasat akan terjadi, ternyata benar terjadi. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, siapa yang ingin firasatnya kuat, hendaklah ia menjaga pertama makannya. Jangan sampai memasukkan yang haram. Menjaga matanya. Jangan sampai melihat yang haram. Banyak beramal soleh dan bertakwa. Siapa yang melakukan itu biasanya firasatnya kuat. Iya. Yang punya firasat. Firasat itu artinya apa? Prediksi sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Karena melihat kepada apa? Tanda-tanda. Kata para ulama, firasat terkadang bisa menjadi apa? Karomah. Bisa menjadi apa? Karomah, betul. Ini Umar bin Khattab sedang khutbah Jumat. Tiba-tiba Umar diperlihatkan oleh Allah pasukan kaum muslimin kalah dan terdesak. Lalu Umar berkata, "Ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal, wahai pasukan naik ke gunung, naik ke gunung." Para sahabat bingung, apa maksudnya ini? Kemudian Umar ditanya, "Kamu kok tiba-tiba ngomong aneh sih tadi waktu khutbah Jumat? Apa itu? Kamu mengatakan wahai pasukan ke gunung." "Oh, aku tadi ya melihat pasukan yang aku kirim terdesak." Dan ternyata Pak, tak berapa lama kemudian pasukan itu pulang ke kota Madinah. Dan mereka menceritakan sebuah keanehan. Saat mereka terdesak, mereka mendengar suara Umar yang berkata, "Wahai pasukan naik ke gunung." Maka mereka pun naik ke gunung dan ternyata subhanallah Allah menangkan mereka. Ini lebih dari indigo, Mas. Iya. Luar biasa, bisa terjadi, bisa memang. Bagi Allah mudah tidak, Pak? Mudah. Tapi jangan sampai tertipu dengan hal-hal seperti ini. Kasih anak ini coba diruqyah dulu, jangan-jangan kemasukan jurik, Mas. Bisa melihat setan itu apa termasuk karomah? Kata Ibnu Qayyim, orang yang bisa melihat setan biasanya dalam tubuhnya ada setan. Berarti dia harus diruqyah. Iya. Saya sedih keponakan saya murtad dan sekarang sudah menikah. Bagaimana sikap saya terhadap keponakan saya? Kalau memang kamu bisa mendakwahi dia dan bisa menegakkan hujah-hujah, bukti-bukti akan kebenaran Islam dan bahwasanya agama yang dia yakini itu tidak benar, lakukan. Kenapa dia bisa murtad? Terkadang karena terkena syubhat pemikiran. Nah, coba syubhatnya ini kamu bersihkan, pahamkan lagi. Iya. Kalau kamu sudah berusaha sekuat tenaga ternyata tetap saja, ya sudah. Bagaimana sikap saya? Kamu cuekin aja. Kayaknya kamu cuekin aja. Kenapa? Karena masalahnya dia sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal
Tadinya dia sudah yakin dengan Islam, kemudian tiba-tiba dia keluar dan sudah ditegakkan padanya apa? Hujjah, ya akhi. Maka kamu cuekin. Tapi kalau kamu masih ada harapan untuk terus dakwahi, silahkan lakukan, Pak. Karena tentunya menyelamatkan seseorang dari api neraka itu sesuatu yang harus kita lakukan, akhi. Apalagi itu saudara sendiri. Membuang kucing dosa enggak ya Ustadz? Karena kucingnya sudah lama dan sakit-sakitan. Saya pernah tanya hal ini kepada Syekh Abdul Muhsin. Kata beliau enggak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau dikurung sampai mati, enggak dikasih makan, enggak dikasih apa? Minum. Adapun antum buang, tapi dia bisa mencari makan sana sini, enggak masalah. Silahkan saja. Apalagi kalau itu memberikan mudarat di rumah antum sehingga bau, ya, dengan kotorannya, bau busuk dan yang lainnya, enggak apa-apa. Karena yang dilarang itu hanya kalau mengurungnya dan tidak memberikan padanya apa? Makan dan minum. Ya. Saya pernah ada kucing datang ke rumah, Pak. Ya Allah, borokan. Sakit, kayak mau mati. Saya iseng aja bacain Al-Quran, mudah-mudahan sembuh kali. Subhanallah, besoknya sembuh, Pak. Ya, biiznillah. Ya, artinya kalau kita meruqyah kucing biar bisa mudah-mudahan bisa diharapkan sembuh misalnya. Kita obati, itu juga kebaikan insya Allah. Ya. Karena kalau kita berbuat baik kepada kucing, berbuat baik kepada binatang, itu termasuk pahala. Tapi kalau antum lebih senang buang aja, ya silahkan juga, tidak dosa. Allahu a'lam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.